cita-cita saya ini adalah terjun dalam dunia pendidikan memang begitu di universitas, dan salah satu tugas atau profesi seorang pendidik di universitas adalah pengembangan ilmu. Maka itu adalah sesuai dengan cita-cita saya dulu begitu ya. Kalau misalnya ada kesempatan itu bisa langsung lanjut dan S2 S3, dan itu memang setelah dipikirkan dengan baik bahwa itu akan mendukung profesi kita, kenapa tidak? Shalom saudara, ketemu lagi bersama kami di podcast Elroy bersama saya Bim Bim, dan narasumber kita kali ini ada Kak Iwan Halim Saputra. Beliau melanjutkan studi S2 dan S3-nya di luar negeri. Nah, kita akan menggali lebih lanjut sebenarnya bagaimana kuliah di luar negeri dan alasan-alasan kenapa sih berkuliah di luar negeri gitu ya. Tapi sebelumnya Kak, boleh tahu nggak sih jurusan kuliahnya waktu itu dulu apa sih? S1 dan S2, S3-nya apa? Ya, selamat pagi pertama-tama untuk semuanya. S1 saya dahulu adalah Teknik Fisika ITS. Kemudian saya melanjutkan S2 di Inggris di bidang Plastic Product Design. Kemudian saya melanjutkan S3 di Norwegia dalam bidang Engineering Design and Materials. Jadi seperti itu. Oke. Sebenarnya Kak, bedanya studi S2 sama studi S3 itu apa sih? Nah, kalau kita bicara studi S2 dan S3 secara umum, S2 ini tentunya adalah kelanjutan dari S1, di mana kita memperdalam begitu ya. Kita memperdalam dalam satu bidang tertentu lebih dari atau setingkat di atas S1 kita, tentunya kan begitu ya. Nah, jadi kita diharapkan bisa menguasai bidang tertentu. Nah, kalau kita bicara tentang S3, di sini pendidikan S3 itu secara umum, bedanya dengan S2 adalah di S3 ini kita diharapkan atau dilatih menjadi seorang peneliti sebenarnya, begitu. Jadi kita diharapkan melalui pendidikan S3 ini kita lebih diasah kemampuan kita meneliti, dan juga diharapkan kita di situ bisa memberikan kontribusi lebih khusus gitu ya terhadap pengembangan ilmu. Itu jadi bedanya di situ antara S2 dan S3 ininya. Oke. Jadi untuk kuliah S2, S3 itu memang cita-cita dari dulu atau gimana? Nah, ini tentunya berkaitan dengan tujuan dari masing-masing S2 dan S3-nya ya. S3 ini seperti saya sampaikan tadi, karena kita memang dilatih untuk itu, maka itu memang searah dengan keinginan saya atau cita-cita saya waktu dulu ya. Waktu saya masih kuliah S1, cita-cita saya ini adalah terjun dalam dunia pendidikan memang begitu di universitas, dan salah satu tugas atau profesi seorang pendidik di universitas adalah pengembangan ilmu. Maka itu adalah sesuai dengan cita-cita saya dulu begitu ya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi mendukung cita-citanya. Betul. Gitu ya. Ya. Terus Kak, kenapa kenapa memilih untuk studi di luar negeri? Ya, itu memang hal yang baik yang perlu kita pertimbangkan ya. Kenapa kita mesti di luar negeri ya? Itu. Apakah kita menganggap bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak baik begitu ya? Memang kalau kita mengacu pada beberapa evaluasi yang dilakukan oleh badan-badan internasional begitu ya, yang mengevaluasi universitas, kita mengenal ada beberapa istilahnya ranking dunia begitu ya. Kita harus mengakui bahwa pendidikan kita secara umum tidak sebaik khususnya pendidikan yang ada di Eropa ataupun Amerika dan Australia gitu ya. Bahkan dengan beberapa negara Asia itu juga memang kita harus diakui kita tidak sebaik mereka secara umum ya. Tentu juga ada universitas di Indonesia yang cukup baik gitu ya, itu juga ada. Tapi secara umum itu kita harus mengakui bahwa pendidikan di luar negeri, Eropa, Amerika, Australia dan beberapa Asia yang lain itu lebih baik daripada kita. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa kita memilih studi di luar negeri begitu. Selain itu juga ada pertimbangan lain ya, misalnya bagaimana kita juga hal yang baik kalau kita bisa mengenal bukan hanya di luar pendidikan itu adalah bagaimana kita mengenal budaya negara setempat, kemajuan-kemajuan yang ada di dalam negara itu yang bisa kita pelajari, kehidupan masyarakatnya dan sebagainya. Itu salah satu pertimbangan yang kita bisa perlu kita pikirkan gitu, mengapa kita studi di luar negeri. Ya. Kalau dari Kak Halim sendiri waktu itu bagaimana sih ceritanya? Jadi mulai dari memilih melanjutkan studi, terus kampusnya seperti apa, terus kemudian negaranya seperti apa, itu bagaimana proses memilih? Ya, terima kasih.
Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa saya melanjutkan S2 maupun S3 ini memang sejalan dengan cita-cita saya dan juga memang ya puji Tuhan begitu ya, sejalan dengan langkah Tuhan memimpin saya akhirnya bekerja di universitas sebagai seorang dosen begitu. Pada saat saya memilih S2, saya merencanakan untuk studi S2, itu sedikit banyak memang dipengaruhi oleh pekerjaan saya pada waktu itu, karena waktu S2 saya mendapatkan beasiswa melalui pemerintah Indonesia, melalui universitas di mana saya tempat bekerja, dan di situ memang di tempat saya bekerja saya harus menyesuaikan dengan di mana saya mengajar dan sebagainya tentunya. Itulah yang kemudian membawa saya mempertimbangkan saya S2 di Inggris untuk bidang studinya maupun ya tadi negaranya di Inggris ya, karena itu sesuai dengan pertama tadi saya sampaikan di depan ya, bahwa secara umum pendidikan di sana lebih baik gitu kan, kemudian bidangnya sesuai dengan tempat di mana saya mengajar begitu, dan juga sesuai dengan permintaan dari universitas gitu. Itu yang pada saat saya mempertimbangkan S2 gitu ya. Pada saat mempertimbangkan S3 itu sama sebenarnya secara umum, bahwa tentunya kita melihat lagi bagaimana kualitas pendidikan di negara itu, dalam ini Norwegia. Dan seperti saya sampaikan tadi, S3 ini kan kita lebih mengarah pada kita dilatih untuk menjadi seorang peneliti, untuk menjadi seorang yang bisa berkontribusi di dalam perkembangan ilmu, dan ini sangat dipengaruhi oleh tentunya nanti oleh profesor di mana kita akan melakukan penelitian. Nah, pada saat saya mengambil S3, topik penelitian yang diberikan oleh profesornya itulah juga yang sangat menentukan di mana saya akan mengambil S3 tersebut, yang kebetulan memang bukan kebetulan ya, tentunya itu adalah sesuai dengan latar belakang saya dan juga minat saya. Jadi itu secara umum yang memutuskan kenapa saya memutuskan akhirnya saya S3 di Norwegia di universitas tersebut. Gitu. Berarti di S3 itu lebih ke risetnya, ada bobot kuliahnya nggak ya? Nah, itu yang perlu diceritakan juga ke teman-teman sekalian, kita penonton podcast kita, bahwa pendidikan S3 itu ada beberapa ini ya, pendekatan begitu. Ada pendekatan seperti kebanyakan negara Eropa, bahwa karena memang S3 ini kita dilatih untuk jadi seorang peneliti, maka di beberapa negara di Eropa di pendidikan S3 itu tidak ada kuliah seperti S2 ataupun S1. Jadi memang kita sudah diarahkan langsung pada kita sebagai seorang peneliti, maka kita diarahkan langsung pada proses penelitian kita. Kalaupun misalnya kita membutuhkan kuliah, itu biasanya kuliah yang kita ambil tanpa ada bobot akademiknya, artinya tidak seperti S2, S3 di mana itu nanti akan ada evaluasi dan sebagainya, tapi kuliah itu diambil untuk mendukung penelitian kita gitu. Tetapi ada beberapa pendekatan lain seperti yang dilakukan di Amerika dan beberapa negara Eropa juga, bahwa ada mata kuliah prasyarat yang harus diambil dan ada evaluasinya begitu sebelum atau dalam proses kita kemudian juga menyelesaikan studi kita begitu. Nah, jadi ada dua pendekatan itu di dalam studi S3 ininya. Yang bedanya dengan S2 seperti itu. Oke. Tadi Kak Halim menyebutkan untuk berkuliahnya itu mendapat beasiswa ya. Itu apakah seperti saat ini LPDP atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan juga tipe-tipe beasiswa. Ya, Bim. Jadi sekarang mungkin teman-teman yang mengikuti perkembangan beasiswa di Indonesia memang sangat familiar dengan LPDP ya itunya, dan banyak sekali saya juga bertemu dengan teman-teman yang studi di luar dengan beasiswa ini. Nah, kalau kita melihat secara lebih luas ya, beasiswa ini sepanjang yang saya tahu ada berbagai pembagian secara umum. Yang pertama, beasiswa yang diberikan oleh pemerintah suatu negara. Jadi misalnya seperti LPDP ini ya, seperti LPDP ini kan diberikan oleh pemerintah negara kita Indonesia melalui lembaga ya LPDP ini gitu ya, di Menteri Keuangan gitu kan, seperti itu. Nah, beberapa negara lain di Eropa gitu ya maupun di Asia itu juga punya skema beasiswa seperti ini. Jadi sebagai contoh misalnya yang cukup populer dan terkenal ya di Eropa misalnya ada beasiswa dari Inggris, Jerman gitu ya. Itu dari pemerintah mereka untuk S2 biasanya. Mungkin yang teman-teman mungkin sempat dengar istilahnya yang dari Inggris itu ada Chevening Awards, kemudian dari DAAD yang dari Jerman begitu ya. Dari Australia pun ada gitu ya. Pemerintah Australia juga memberikan beasiswa untuk studi baik S2 dan S3. Di Asia pun selain di Asia juga ada ya, yang seingat saya itu misalnya dari Jepang gitu ya,
Mombuso, kemudian juga ada dari Taiwan gitu ya, juga ada pemerintah mereka memberikan beasiswa. Jadi itu yang tipe pertama ya, dari pemerintah negara tersebut gitu. Nah, tipe yang kedua, beasiswa ini juga ada yang diberikan oleh lembaga atau universitas di mana tempat studinya. Jadi seperti beberapa kasus ya, beberapa contoh di negara-negara Eropa itu beberapa universitas itu memberikan beasiswa, kebanyakan sih untuk S3 ya, kebanyakan untuk S3. Termasuk contohnya pada saat studi saya S3 ya, itu beasiswanya adalah dari universitas di mana saya studi tersebut. Di universitas di mana saya studi tersebut. Tentu universitas itu mendapatkan dana macam-macam ya, ininya ada. Biasanya untuk yang S3 itu biasanya didapatkan dana beasiswa itu didapatkan dari universitasnya dari karena itu adalah bagian dari riset profesornya begitu. Nah, itu yang jenis kedua ya, beasiswa yang diberikan oleh lembaga ataupun universitas di mana tempat kita studi itu. Jadi teman-teman nanti bisa eksplor berbagai jenis kemungkinan beasiswa tersebut jika ada yang ingin studi lanjut ke luar negeri. Oke, iya Kak. Terus Kak, untuk studi S2 itu kan biasanya untuk lebih mendalami dari S1, lalu S3 itu juga lebih lagi begitu. Nah, untuk yang studi S3, apakah berlanjutnya hanya menjadi dosen aja atau peneliti yang bebas, atau mungkin ada pekerjaan lain yang memang membutuhkan S3? Memang ini sebenarnya kan seperti piramid begitu ya. Yeah. Kita belajar tuh SD, SMP, SMA, kemudian kita berkuliah S1, kemudian kita melanjutkan S2 jika kita ingin lebih mendalami bidang tertentu. Dan bidang S3 ini memang saya katakan tadi sedikit berbeda dengan S2 karena memang di sini lebih khusus kita diharapkan di S3 ini kita lebih diarahkan atau diasah kemampuan kita melakukan riset, pengembangan, dan berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan gitu. Nah, apakah berarti kalau kita melanjutkan S3 itu hanya menjadi tenaga pengajar atau dosen di universitas? Sebenarnya secara umum tidak begitu ya, secara umum tidak. Tetapi memang yang terutama sekali memang pekerjaan yang diharapkan itu bisa mengembangkan ini di universitas tentunya ya, mengembangkan ilmu pengetahuan itu di universitas karena fungsi dari universitas salah satunya adalah untuk mengembangkan ilmu gitu ya. Tetapi bukan berarti bahwa untuk S3 ini bukan berarti harus ke sana, tentunya tidak. Berbagai lembaga atau perusahaan tentu juga memiliki fungsi untuk mengembangkan ilmu begitu ya. Entah itu lembaga penelitian ataupun perusahaan begitu. Cuma memang untuk di Indonesia kita belum, sepanjang yang saya tahu ya, kita memang belum terlalu menekankan ke sana begitu di Indonesia. Perusahaan-perusahaan Indonesia mungkin belum terlalu menekankan ke arah pengembangan di sana. Tetapi kalau kita bicara perusahaan-perusahaan di negara berkembang gitu ya, negara seperti Eropa atau Amerika, itu bukan sesuatu hal yang jarang dijumpai gitu ya. Cukup banyak gitu kan perusahaan-perusahaan yang mengembangkan risetnya sendiri, dan di situ juga membutuhkan lulusan S3 maupun S2 gitu ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tidak harus tidak selalu bahwa lulusan S3 itu akan jadi di profesinya di dalam dunia akademik gitu ya. Seperti itu sih. Ya misalnya contoh aja salah satu misalnya negara Jerman ya, Jerman ini cukup banyak gitu ya di industri yang itu adalah alumninya S3 gitu ya. Dan di Jerman ini juga agak unik gitu ya, karena salah satu gitu ya, kalau dalam industri salah satu istilahnya kualifikasi untuk mau menduduki posisi atau jabatan yang lebih tinggi di industri itu mereka harus mereka harus S3 gitu. Itu saya tahu itu waktu saya sedang di Inggris, pada saat saya sedang postdoc di Inggris, saya bertemu dengan salah satu ini sedikit cerita ya. Yeah. Salah satu mahasiswa S3 dari Jerman gitu kan. Saya tanyakan ke dia, loh, kenapa kamu kan udah kerja di industri, kenapa kamu lanjut S3 gitu ya? Ya karena dia bilang salah satunya saya membutuhkan ini untuk karir saya naik itu di dunia industri. Dan saya juga merasa gitu. Itunya. Jadi itu kalau berarti tidak harus sebenarnya memang lulusan S3 itu di akademik gitu ya. Oke Kak. Ya Kak, ini suatu kasus yang saya
dari teman-teman saya itu ada yang bilang, oh mumpung masih muda lanjut aja langsung S2 gitu. Tapi kalau menurut Kak Halim sendiri, apakah lebih baik bekerja dulu atau langsung studi lanjut dulu untuk S2 mungkin? Oke, BIM ya itu hal yang baik untuk dipikirkan dan direnungkan Iya. dan didoakan pastinya gitu ya. Karena kalau dari sudut pandang saya, ini masalah pendidikan ini kan itu tentunya berkaitan dengan cita-cita atau visi ya, yang dimana itu adalah proses, tentunya tidak bisa memang setiap orang punya jalur yang sama atau setiap orang itu punya proses yang sama. Tapi saya kira secara umum pendidikan itu adalah bagian dari bagian dari pendukung visi kita atau cita-cita kita. Jadi kalau kita memang sudah memiliki keyakinan atau sudah memiliki kematangan untuk menentukan bahwa saya ingin terjun atau saya ingin berkontribusi dalam dunia pekerjaan apa atau dunia profesi apa begitu, dan di mana profesi itu atau pekerjaan itu membutuhkan memang jenjang pendidikan yang S2 atau S3, itu tentu sangat baik kalau kita bisa melanjutkan terus gitu ya, karena memang ada banyak pertimbangan nantinya, tetapi salah satu pertimbangan adalah memang tentunya berbeda ya pada saat kita memang sudah tahu, kita sudah bergumul dan kita sudah memiliki katakan peta jalan yang jelas bahwa saya ingin melanjutkan S2, S3. Selagi masih muda itu akan lebih satu sisi akan lebih menguntungkan karena kita masih lebih fresh, semangat kita boleh dibilang masih lebih tinggi gitu ya, dan juga secara fisik memang itu juga sedikit banyak pengaruh karena beda tentunya usia 30 tahun atau 40 tahun apalagi 50 tahun tentunya itu tentu secara fisik akan berbeda itu dengan misalnya 20 tahun begitu. Tapi sekali lagi itu tentunya memang ini pertimbangannya cukup banyak ya seperti itu. Di sisi lain memang kalau teman-teman misalnya memang S2 atau S3 setelah misalnya bekerja dulu, itu juga bukan suatu hal yang halangan tentunya gitu ya, karena sekali lagi pendidikan itu tentunya akan sangat memperlengkapi kita di dalam sebenarnya profesi apapun begitu ya, sebenarnya seperti itu. Jadi dua-duanya saya kira tidak terlalu tidak terlalu masalah lewat jalur mana begitu. Kalau misalnya ada kesempatan itu bisa langsung lanjut dan S2 S3 dan itu memang setelah dipikirkan dengan baik bahwa itu akan mendukung profesi kita, kenapa tidak gitu. Tapi kalau misalnya juga memang kita lewat jalur kita memang memikirkan pekerjaan tertentu yang tidak langsung membutuhkan S2 S3, tetapi di tengah jalan kemudian kita berpikir bahwa kita bisa mengembangkan diri lebih lanjut untuk kemudian melanjutkan S2 dan S3 gitu ya, itu juga tidak ada salahnya saya kira begitu.